Iran secara resmi disebut Republik Islam Iran dan juga disebut Persia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat, meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno. Hingga tahun 1935, Iran masih disebut sebagai Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah perkataan, Arya, yang berarti tanah bangsa Arya. Teheran atau Tehran adalah ibu kota dan kota terpadat di Iran. Ibu kota provinsi Teheran dan Syahrestan Teheran. Kota Teheran memiliki populasi 9.039.000 jiwa pada perkiraan tahun 2022, dan menurut perkiraan PBB tahun 2018. Kota ini merupakan kota terpadat ke-34 di dunia dan kota terpadat di Asia Barat. Kota metropolitan Teheran adalah kota metropolitan terpadat kedua di Timur Tengah. Teheran adalah rumah bagi banyak situs bersejarah, termasuk kompleks kerajaan Golestan, Sadabad, dan Yafaran, tempat dua dinasti terakhir bekas negara Kekaisaran Iran berada. Bangunan terkenal di Teheran termasuk Menara Azadi, sebuah tugu peringatan yang dibangun pada masa pemerintahan Mohammad Reza Shah dari dinasti Pahlavi pada tahun 1971 untuk menandai peringatan 2500 tahun Kekaisaran Persia. Terdapat pula Menara Milad yang merupakan menara swadaya tertinggi ke-6 di dunia dan selesai dibangun pada tahun 2007, serta Jembatan Tabiat yang selesai dibangun pada tahun 2014. Iran berbatasan dengan Azerbaijan, 500 km, dan Armenia, 35 km, di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan, 1000 km, di timur laut, Pakistan, 909 km, dan Afghanistan, 936 km, di timur, Turki, 500 km, dan Irak, 1458 km, di barat, dan perairan Teluk Persia serta Teluk Oman di bagian selatan. Pada tahun 1979, sebuah revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah republik Islam teokrasi sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran. Iran adalah negara multibudaya yang memiliki banyak kelompok suku dan bahasa. Persia, 61%, Azerbaijan, 16%, Kurdistan, 10%, dan Lorestan, 6%. Dari tulisan-tulisan sejarah, peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, diikuti dengan peradaban Elam, pada milenium kedua, dan ketiga, bangsa Arya hijrah ke Iran, dan mendirikan Kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media, tahun 550-728 sebelum Masehi. Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa, dan juga Kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Akhemeniah, tahun 330-648 sebelum Masehi, yang didirikan oleh Khoressi Agung. Khoressi Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, tertulis di atas artefak yang dikenal sebagai silinder Khoressi. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar agung, dan juga Shah Iran. Di zamannya, perbudakan dilarang di kawasan-kawasan taklukannya, juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia. Gagasan ini kemudian memberi dampak yang besar pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya. Kekaisaran Persia kemudian diperintah oleh Kambisus selama 7 tahun, dari tahun 522 sampai 531 Masehi, dan kemangkatannya disusul dengan perebutan kuasa di mana akhirnya Darius Agung, tahun 486 sampai 522 Masehi, dinyatakan sebagai raja. Ibu kota Persia pada zaman Darius I dipindahkan ke Susa, dan ia mulai membangun Persepolis, sebuah terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah turut dibangun, dan menjadikannya pelopor untuk pembangunan terusan Suez. Sistem jalan juga turut diperbaharui, dan sebuah jalan raya dibangun menghubungkan Susa dan Sardis. Jalan raya ini dikenal sebagai Jalan Kerajaan. Selain itu, pensilingan dalam bentuk darik, shilling emas, dan juga shekel, shilling perak, diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahasa Persia kuno turut diperkenalkan, dan diterbitkan di dalam prasasti-prasasti kerajaan. Di bawah pemerintahan Khoressi Agung dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Pencapaian utamanya ialah sebuah kekaisaran besar pertama yang mengamalkan sikap toleransi, dan menghormati budaya-budaya, dan agama-agama lain di kawasan jajahannya.
Parthia bermula dengan dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi, dan juga Mesopotamia antara tahun 150 sebelum Masehi, dan 224 Masehi. Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Tentara-tentara Parthia terbagi atas dua kelompok berkuda, tentara berkuda yang berperisai, dan membawa senjata berat, dan tentara berkuda yang bersenjata ringan, dan kudanya lincah bergerak. Sementara itu, tentara Romawi terlalu bergantung kepada infanteri, menyebabkan Romawi sukar untuk mengalahkan Parthia. Tetapi, Parthia kekurangan teknik dalam perang tawan, menyebabkan mereka sukar mengawal kawasan taklukan. Ini menyebabkan kedua belah pihak gagal mengalahkan satu sama lain. Kekaisaran Parthia tegak selama 5 abad, berakhir pada tahun 224 Masehi, dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sasania. Ardashir I, sah pertama kekaisaran Sasania, mula membangun kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah, dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II, tahun 590-628 Masehi, pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sasanid menamakan kekaisaran mereka Ar-Shahrar, atau Iran Syair, penguasaan orang Arya. Sejarah Iran seterusnya diikuti dengan konflik selama 600 tahun dengan kekaisaran Romawi. Menurut sejarawan, Persia kalah dalam Perang Al-Qadisiyah tahun 632 Masehi di Hilla, Irak. Rostam Farrokhzad, seorang jenderal Persia, dikritik karena keputusannya untuk berperang dengan orang Arab di bumi Arab sendiri. Kekalahan Sasania di Irak menyebabkan tentara mereka tidak karuan, dan akhirnya ini memberi jalan kepada futuhat Islam atas Persia. Era Sasania menyaksikan memuncaknya peradaban Persia, dan merupakan kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Pengaruh dan kebudayaan Sasania kemudian diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia. Setelah pemelukan Islam, orang-orang Persia mulai membentuk gambaran Islam Persia, di mana mereka melestarikan gambaran sebagai orang Persia tetapi pada masa yang sama juga sebagai Muslim. Pada tahun 8 Masehi, Parsi memberi bantuan kepada Abbasiyah memerangi tentara Umayyah, karena Bani Umayyah hanya mementingkan bangsa Arab, dan memandang rendah kepada orang Persia. Pada zaman Abbasiyah, orang-orang Persia mula melibatkan diri dalam administrasi kerajaan, dan sebagian dari mereka mendirikan dinasti sendiri. Pada abad ke-9 dan ke-10, terdapat beberapa kebangkitan Asyobiyah Persia yang menentang gagasan Arab sebagai Islam dan Muslim, tetapi kebangkitan ini tidak menentang identitas seorang Islam. Salah satu dampak kebangkitan ini ialah penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi Iran. Hingga hari ini, pada zaman ini juga, para ilmuwan Persia menciptakan zaman kegemilangan Islam. Sementara itu Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu sains, filsafat, dan teknik. Ini kemudian memengaruhi sains di Eropa, dan juga kebangkitan Renaissance. Bermula pada tahun 1220, Parsi dimasuki oleh tentara Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan, diikuti dengan Tamerlane, di mana kedua penjelajah ini menyebabkan kemusnahan yang parah di Persia. Parsi mulai berganti menjadi Islam Syiah pada zaman Safawi. Pada tahun 1501, dinasti Safawi kemudian menjadi salah satu penguasa dunia yang utama, dan mulai mempromosikan industri pariwisata di Iran. Di bawah pemerintahannya, arsitektur Persia berkembang kembali, dan menyaksikan pembangunan monumen-monumen yang indah. Kejatuhan Safawi disusuli dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Britania, yang menggunakan pengaruh dinasti Qajar. Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan, dan wilayah-wilayahnya, menjadikannya unik di rantau itu. Modernisasi Iran yang bermula pada lewat abad ke-19, membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya revolusi konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911. Pada tahun 1921, Reza Khan, juga dikenal sebagai Reza Shah, mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin lemah. Sebagai penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik, dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan banyak rakyat Iran tidak puas. Pada Perang Dunia Kedua,
Tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941 untuk membatasi blok poros dan menggagas infrastruktur penggalian minyak Iran. Blok Sekutu memaksa Shah untuk melantik anaknya, Mohammad Reza Pahlavi menggantikannya, dengan harapan Mohammad Reza menyokong mereka. Malangnya, pemerintahan Shah Mohammad Reza bersifat otokratis. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya, Shavak. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Mohammad Reza, dan kemudian ia dipenjarakan selama 18 bulan. Melalui nasihat Jenderal Hasan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki, dan selepas itu ke Irak. Protes menentang Shah semakin meningkat, dan akhirnya terjadilah revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian mengambil alih kekuasaan, dan membentuk pemerintahan sementara. Pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan Undang-Undang Islam. Sayangnya hanya diterapkan sebagian. Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini. Terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tindakan ini, sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Algier. Pada saat yang sama, Saddam Hussein, Presiden Irak saat itu, mengambil kesempatan di atas kesempitan setelah revolusi Iran, dan juga kekurangan popularitas Iran di negara-negara barat, untuk melancarkan perang atas Iran. Tujuan utama peperangan ini ialah menaklukkan beberapa wilayah yang dituntut Irak, terutamanya wilayah Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak. Saddam pula ketika itu mendapat sokongan dari Amerika, Uni Soviet, dan beberapa negara Arab lain. Tentara Iran pula yang suatu masa dahulu merupakan sebuah tentara yang kuat, telah dibubarkan saat itu. Walau bagaimanapun, mereka berhasil mencegah bahaya tentara Irak seterusnya menaklukkan kembali wilayah Iran yang ditaklukkan Irak. Dalam peperangan ini puluhan ribu nyawa, baik penduduk sipil maupun laskar Iran, menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Iran merupakan negara yang terletak di Asia Barat berbatasan dengan Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan di timur serta Irak dan Turki di barat. Melansir dari Britannica, secara geografis, negara Timur Tengah ini didominasi oleh gurun dan dataran tinggi dengan tanah gersang. Meski begitu, Iran punya sumber daya alam yang cukup melimpah dan bahkan memiliki kekuatan militer yang mengerikan. Hal tersebut akan dibahas di beberapa fakta menarik mengenai negara tersebut. Berikut adalah 6 fakta menarik negara Iran. Dikutip dari Pew Research Center, Iran merupakan negara epicentrum global Islam Syiah. Terdapat sekitar 90% sampai 95% dari total penduduk memiliki kepercayaan ajaran tersebut. Tidak hanya itu, Iran juga memiliki hubungan yang dekat dengan negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara yang memiliki populasi Syiah terbesar, khususnya Irak dan Lebanon. Negara Syiah ini juga merupakan saingan utama negara-negara Muslim Sunni terbesar di kawasan tersebut, seperti Arab Saudi dan Mesir. Menurut data Global Firepower tahun 2023, Iran menempati posisi ke-17 dunia, dan menjadi salah satu negara Timur Tengah dengan kekuatan militer terbesar. Selain Iran, ada juga beberapa negara lain seperti Pakistan di peringkat 7, Turki di posisi 11, Mesir menduduki tempat ke-14, dan Israel yang ada di urutan 18. Iran sempat menjadi salah satu negara pemasok minyak bumi terbesar, bahkan sempat menduduki peringkat ke-5 dunia dengan produksi 4,1 juta barel per hari, serta menjadi pengekspor terbesar ke-12 dengan 1,3 juta barel per hari. Tidak hanya itu, negara tersebut juga memiliki stok cadangan minyak mentah terbesar ke-4 di dunia, dengan 158,4 miliar barel.
Badan Pengawas Nuklir PBB telah mengkonfirmasi terdapatnya partikel uranium yang dapat menghasilkan bom atom di Iran. Laporan tersebut berdasar pada pemeriksaan yang telah dilakukan pada 22 Januari 2023. Diperkirakan total persediaan uranium yang diperkaya Iran adalah 3.760,8 kg pada 12 Februari 2022, meningkat 87,1 kg dibandingkan dengan laporan terakhir pada November 2022 lalu. Dilansir dari Reuters, seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 28 Februari 2023 mengungkapkan bahwa Iran mampu membuat cukup fisil untuk satu bom nuklir hanya dalam waktu 12 hari, sementara para pejabat AS mengatakan hal tersebut. Terdapat beberapa pihak yang tidak mempercayainya lantaran Iran diperkirakan belum menguasai teknologi untuk benar-benar membuat bom. Sebelumnya, Iran sempat mengekang program nuklirnya dengan imbalan sanksi ekonomi. Kesepakatan ini dilakukan dengan Presiden AS terdahulu Donald Trump. Kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2015 dan kemudian berakhir di tahun 2018. Pemerintahan Biden sempat mencoba kembali mengekang Iran dengan menghidupkan kembali fakta tersebut selama 2 tahun terakhir, namun gagal. Sebagai salah satu negara tertua di dunia, Iran mempunyai sejarah yang panjang dalam kesenian, musik, puisi, filsafat, dan ideologi. Kebudayaan Iran telah lama memengaruhi kebudayaan-kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada masa pra-Islam, Iran adalah salah satu kekaisaran terkuat di dunia karena prestasinya menguasai wilayah dari Asia Selatan melewati Timur Tengah hingga penjuru Balkan di Eropa dan Mesir. Bahasa Persia, salah satu bahasa tertua di dunia, berdampak kuat pada perkembangan bahasa Armenia. Sementara pemerintahan Kores yang agung dicirikan dengan adanya prasasti pertama tentang hak asasi manusia beserta pemulangan Bani Israel dari Mesopotamia kembali ke Palestina yang membuatnya dianugerahkan gelar Mesias dan mempengaruhi perkembangan Alkitab Ibrani. Setelah Islam diperkenalkan, bahasa Persia bukannya lenyap seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa lain di Timur Tengah, namun malah menjadi bahasa pertama yang dapat mendobrak dominasi bahasa Arab dalam budaya Islam. Kebanyakan karya tulis Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Persia sebelum diterjemahkan lagi ke bahasa-bahasa lain. Dan literatur orisinil Persia juga berkembang pesat. Shahnameh, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran yang ditulis Ferdowsi, adalah salah satu contoh. Setelah budaya Arab meredup pada akhir zaman kejayaan Islam, Iran menjadi tempat perantara budaya Islam sebelum disebarkan ke Asia Tengah dan Asia Selatan. Alhasil, bahasa Persia menjadi bahasa kelas atas di daerah sana. Paling tidak sampai bangsa Turk mulai mendominasi kawasan Asia Tengah dan Eropa, dan mereka sekalipun juga terpengaruh, ditunjukkan oleh bahasa Turki Utsmaniyah, di mana setengah dari kosakatanya adalah kata serapan dari bahasa Persia. Kesusastraan Iran juga tidak kurang hebatnya. Sastrawan Iran yang terkenal ialah Rumi dan Sa'adi. Mereka merupakan ahli sufi, dan banyak menyumbang dalam puisi-puisi sufi. Nah, itulah sedikit ulasan tentang negara Iran mulai dari sejarah, fakta menarik serta budaya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Semoga dengan video ini kita jadi sedikit tahu dan mengerti tentang negara Iran, salah satu negara tertua di dunia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.